dulu tuh aku orangnya sangat tidak percaya diri. Jadi apapun yang aku dapatkan itu kayak aku selalu ngerasanya kayak ih kok gue ya gitu. Ih kok gue, padahal kan masih banyak yang lain yang lebih bagus gitu. Tapi itu ternyata ngebikin aku tuh stuck. Jadi batu sandungan ya? Iya, stucknya tuh di mana jadinya tuh kayak apapun yang aku kreasikan tidak akan pernah cukup. Gimana sih caranya buat jadi kayak Cisalin enak banget di endorse hotel lah, di endorse ini. Tapi sebenarnya itu menurut aku batu sandungannya mereka tuh cuma satu. Mereka itu masih malu. Gitu loh. Jadi kayak mau aku bikin kelas 1 minggu full buat ngajarin cara bikin konten, kalau merekanya masih malu. Susah. Gitu loh. Kalau merekanya masih belum bisa bodo amat susah. Ada orang yang followersnya 100.000 bayarin 300.000. Itu ada loh. Kayak gitu. Ada. Maksudnya karena ya orangnya 10.000 ini nempel semua followers audiensnya sama dia. Dan dia juga nampilinnya itu sangat classy, sangat dia sortir. Nah sedangkan yang 100.000 ini mungkin bisa jadi beli followers. Iya bisa jadi beli followers atau ya kan banyak ya. Beli engagement, beli followers tuh gampang banget sekarang. Halo guys, balik lagi di podcast Mulai Dari Nol X Listen di RP. Hari ini masih bersama aku Rahel, tapi kali ini aku ditemani oleh Kia, halo. Halo. Nah, sebelum mulai podcast kita kali ya, aku mau ada sedikit pantun nih. Apa tuh? Malam-malam jagain lilin. Cakep. Selamat datang Ciselin. Boleh. Halo Ci, apa kabar? Hai, good. Jauh tadi kesini ya? Iya lumayan jauh, 40 menitan. Itu pun ya. udah ngebuat kayak Fast and Furious. Waduh. Oke nih, jadi hari ini tuh kita mau bahas soal Personal branding gitu kan. Kalau menurut Kia, personal branding tuh gimana sih? Kalau menurut aku pribadi ya, personal branding tuh mungkin persepsi orang terhadap aku gitu ya. Kalau menurut aku, secara singkat sih menurut aku itu. Kalau menurut Ciselin mungkin personal branding tuh kira-kira apa? Personal branding itu kayak identitas bener yang kayak Kia bilang. Jadi kayak kalau misalnya orang ngeliat kita, dia itu ngelihatnya itu apa kalau dijabarkan jadi kata-kata kayak gitu. Cuma kadang orang tuh suka nggak bisa bedain nggak sih mana personal branding, mana jaga image atau pencitraan. Betul. Tapi itu beda kan ya? Itu gimana tuh kalau menurut Cisan? Pencitraan itu adalah menurut aku ya, kalau pencitraan itu adalah part dari personal branding. Jadi misalnya ini aku aslinya orangnya itu very very extrovert, suka ngelawak. Tapi kalau di Instagram aku jadi orang yang berbeda gitu. Itu jadi masuknya ke personal branding. Personal branding ya. Iya, jadi itu kayak itu yang mau aku show ke audiens gitu. Jadi mereka ngeliatnya kayak wow, very elegant. Padahal kalau misalnya my closest friends pasti tahu aku orangnya kayak celelean banget. Gitu ya. Nah, gitu. emang kelihatannya nih Ciselin tuh personal brandingnya tuh udah kuat banget itu elegan, ternyata suka galak juga ya. Jadi nggak apa-apa selama personal branding yang kita coba bangun itu agak berbeda sama karakter kita, tapi balik ke purpose-nya berarti ya. Betul. Karena itu yang mau kita coba tampilin, kita kasih buat audiens kita. Betul. Ngomong-ngomong soal show ke audiens, berarti kan ini berhubungan dengan konten gitu kan. Berarti Ciselin ini udah ngonten berapa lama, dan kayak kalau ngonten itu apa aja sih biasanya kalau dikontenin? Apa aja? Kalau ngontennya dari berapa lama sih? Since 2020 ya, pas zaman-zaman COVID-19 ya? Sebenarnya. Kayak gitu, awal mulanya itu aku adalah host live streaming di salah satu e-commerce besar di Indonesia. Jadi waktu itu tuh mereka yang bawain host live streaming tuh kayak untuk jualan tuh, nah mereka tuh pelopor di Indonesianya besarnya, unicornnya. Nah aku jadi salah satu tim untuk hostnya di sana. Kayak gitu. Jadi awalnya tuh memang host live streaming. Pokoknya satu hari tuh aku live sekitar 8 jam. Wow. Ya 8 jam dengan 8 brand yang berbeda-beda ya. Itu tuh peak seasonnya. Nah setelah itu pas masa host live streaming itu transisi gitu ya, sekarang udah deh jadinya ngonten sama brand. Ngelanjutin kita. ya? Ya. Oke, keren banget ya. Kita tuh belum tentu loh bisa tahan live Benar, 8 jam. Karena kadang live Instagram atau TikTok aja yang kayak capek gak sih ngomongnya? Itu capek kan ngomongnya, tapi Ciselin keren banget itu bisa sampai 8 jam. Ya jualan. Tapi yang bikin dari personal store-nya Ciselin lagi yang bener-bener bikin Ciselin ngeliat, kan tadi nih trigger awalnya tuh karena kerjaan kan. Cuman setelah itu yang bikin Ciselin bener-bener ngeliat, oh ternyata ada opportunity nih di sini, ada kesempatan nih di dunia online ini yang bener-bener bikin ngebuletin
keputusan Ciselin buat terjun ke ya yang ngebikin personal branding sampai sekarang gitu? Awal mulanya kenapa mau berkecimplung di sini Yes, ya? betul. Karena aku suka makeup, aku suka fashion, I love beauty, I love lifestyle. Kelihatan Jadi, ya, kelihatan sekali ya guys perbedaannya. Iya kayak gitu. Dan aku suka, mungkin dulu tuh dari kecil suka nonton YouTube yang kayak makeup Oh iya. vlogger gitu-gitu loh. oke. Nah pas ada kesempatannya aku kerja sama brand-brand beauty gitu-gitu, ya udah aku coba seriusin sampai Seriusin. sekarang deh gitu. Karena berawalnya mulai dari passion dulu. Iya bener sih, emang Udah kita tuh suka. harus suka dulu sih bener. Karena Iya. kalau kita jalanin sesuatu gak suka tuh jalaninnya Iya, gak enak berat gitu hati. Gak ya. gagap kamera juga dari awal gitu. Jadi gak ada pressure pas ngerjain kerjaannya. Bener sih, karena kalau kita penuh tekanan juga pasti ngejalaninnya gak enak ya. Kalau kita suka, otomatis Ngejalaninnya kita enjoy, jalaninnya bener. enjoy, enak. Iya Iya. bener-bener. Tapi kalau Ciselin ini, menurut Ciselin sendiri ya, konten jenis apa yang bener-bener itu tuh diperhatiin sama brand atau followers gitu? Yang kayak mereka tuh biasanya memutuskan, misalnya brand memutuskan untuk endorse atau apa, itu tuh biasanya yang mereka perhatikan, atau misalnya menurut Ciselin sendiri nih untuk teman-teman semuanya, itu kayak maksudnya yang kita bikin personal branding tersendiri itu apa yang harus kita buat biar mereka tuh tertarik gitu loh. Berarti untuk maksudnya kayak apa sih yang ngebikin brand tuh mau endorse kita gitu ya Yes, betul. intinya ya. Menurut aku adalah dalam keniatan bikin kontennya, keniatan kita membuat cerita si konten tersebut. Nah keniatan ini bisa pohon faktornya macam-macam. Bisa jadi niat bikin ngeditnya. Ah iya Oke. benar. Bisa jadi niat syutingnya gitu ya, ngedit syutingnya. Atau ada juga misalnya konten yang kita lihat kayak di platform yang hitam gitu. Mereka tuh simple banget gitu loh. Cuman ngasih lihat daily kehidupannya mereka. Nggak perlu diedit macam-macam. Tapi naik-naik semua videonya. Itu karena ada storytellingnya di dalam. Itu sudah digodok matang-matang gitu. Karena kadang kalau untuk ngedit aja banyak orang tuh pakai tim ya, karena emang Iya. mereka tuh perlu yang benar-benar kualitas juga dilihat ya berarti Iya, aja ya. tapi sebenarnya malah sekarang itu nggak perlu edit yang terlalu gimana Iya. banget gitu ya. Kayak yang advertising banget itu udah nggak perlu. Malah sekarang audiens tuh lebih suka yang sangat dekat sama kehidupan kita. Jadi kayak kontennya relevansi lebih ya. raw, kontennya lebih apa adanya kayak gitu. Tapi yang bikin kontennya tuh pinter untuk ngeceritain storytellingnya gitu. Biar audiensnya juga bisa relate gitu ya. Terhanyut, masuk. ke dalam. Bener sih, karena emang itu harus dibikin. Emang sekarang sih aku lihat juga orang-orang kalau ngonten tuh mereka ya udah tanpa edit, tanpa cut, kayak tanpa audio gitu betul, kan. karena pembelian produk itu ternyata sekarang itu udah berpengaruhnya ke emosi. Jadi emosinya yang dimainin, bukan kayak cantik-cantiknya lagi atau bagus-bagusnya lagi. Justru Tapi sekarang makin aneh makin orang suka ya. iya, jadi kayak emosinya tuh kegerak kayak iya ya, ada relevansi antara si pembuat konten sama audiens. Kayak misalnya kayak iya ya gue kayak dia, gue mau beli deh produknya gitu. Nah, iya benar sih. Itu tuh kadang yang bikin kayak natural banget sampai orang kayak Iya, iya. mau beli produk itu yang susah sih menurut aku. Iya, Iya kan, kayak itu susah gitu. banget karena aku sendiri pun kalau di fase itu tuh kayak gimana caranya bikin orang tertarik, kan itu gak gampang ya. Iya, atau juga memang personal brandingnya dia itu sudah kuat banget. Misalnya Iya, kayak ada satu sosok cewek gitu, dia itu menampilkannya itu yang elegan, yang luxury. Jadi apapun yang dia pakai, walaupun mungkin Kelihatannya elegan jam ya. tangannya harga 200.000 bisa kelihatan kayak 20 juta sama dia, Benar. kayak gitu. Iya, balik lagi ke personal, Personal branding. branding Iya. udah sebagai sosok yang elegan. Yes, gitu. Bener-bener. Dan itu tuh salah satu contoh. Ada juga kan yang kayak komedian atau apa gitu. Iya, emang udah harus Moms and baby. Iya, harus memantapkan diri gak sih kalau personal branding tuh kayak Iya, apa harus boleh? stick to it gitu. Iya kan, soalnya kan kadang ada orang yang mereka make up iya, ini iya, apa Iya. boleh kayak gitu, atau enaknya satu aja sebenarnya menurut Ci? Plus minus. Bisa juga yang kayak misalnya satu aja. Misalnya aku cuman mau endorsein makeup aja. Nah itu lebih cepat naiknya. Tapi kalau misalnya mau campur-campur gitu, plusnya adalah dia jadinya income-nya kan dari banyak kolong tuh. Terus tapi kalau misalnya audiensnya tuh ngelihat dia tuh jadinya kayak dia bukan yang makeup banget, dia bukan yang fashion banget, dia bukan yang ini banget. Oke. Kayak gitu. Jadi plus minus sih menurut aku. Bener sih. Kalau mau lebih cepat naiknya ya better stick sama Di satu satu ini aja aja, ya. satu niche aja. Nah, tadi Ciselin juga sempat mention kan penting banget buat emosi ya. Gimana kita Ciselin buat stay connected gitu ya sama audiensnya. Nah, kira-kira ada gak sih kebiasaan-kebiasaan kecil yang Ciselin lakuin buat
soalnya buat ngejaga koneksi itu ke audiensnya Ciselin. Soalnya kan aku kadang suka ngerasa ada nih mungkin konten-konten creator yang suka waktu dia udah gede udah distant celebrity loh. Kita udah nggak bisa relate lagi sama dia kan. Jarak, iya. Soalnya kalau aku perhatiin kan juga Ciselin, aku stalking di TikTok, di Instagram sering tuh balas-balasin komen. Apakah itu salah satu cara buat stay connected sama audiensnya Ciselin gitu? Nah, aku tuh tipe orang yang agak masih susah untuk juggling antara ngepost di story sama Feeds, bukan, bukan. ngepost di story sama update real time. Aku tuh masih Oke. susah banget. Iya bener sih. Susah banget karena aku tuh orangnya tipenya tuh yang be present. Jadi kayak aku lagi di sini atau lagi ngobrol sama teman atau apa. Gak mau pegang handphone. Jadi itu tuh aku masih susah di situnya. Cuman gimana caranya supaya aku masih tetap dekat sama mereka adalah aku anggap mereka tuh benar-benar sebagai temen online. Temen online, temen not a online, followers ya. Tapi online family gitu. Karena kalau kita pandang dia sebagai followers, beda, itu jadinya kayak fans. Iya. Tapi kalau kita pandangin dia sebagai online family, temen gitu loh. Kayak ada satu followers aku yang setiap dia mau beli baju, dia screenshot tokonya, dia kirimin ke DM. Cici, menurut Cici ini oke gak sama Oh, aku? jadi dia benar-benar minta masukan dari Cici Iya, ya. kayak gitu. Dan kayak gitu aku seneng gitu loh. Maksudnya kayak walaupun aku gak update banget di IG gitu ya, gak sempet. Tapi ada orang-orang yang kayak udah mempercayakan kayak menurut Cici ini dressnya warna kuning cocok gak ya sama aku, sama warna kulit aku kayak gitu. Oh keren, berarti orang-orang tuh kayak istilahnya lifestyle-nya tuh mengikuti Cici gitu. Kayak menurut mereka tuh bagus gitu, berarti makanya mereka minta masukan dari Cici. Iya. Iya ya bener sih emang harus kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau, ada gak sih atau followers gitu yang suka nanya sama Cici kayak misalnya, kalau aku mau kayak Cici itu gimana sih cara mulai dari nolnya tuh gimana? Karena banyak kan pasti yang kayak gitu. Yang mereka tuh pengen mulai dari nol gitu kayak, tapi bingung cara bangun personal brandingnya harus kayak gimana atau kontennya harus gimana. Itu kalau menurut Ciselin gimana enaknya awalnya? Banyak orang tuh yang suka nanya kayak gitu. Kayak misalnya gimana sih caranya buat jadi kayak Ciselin, enak banget di endorse hotel lah, di endorse ini. Tapi sebenarnya itu menurut aku batu sandungannya mereka tuh cuma satu. Mereka itu masih malu Oke. gitu loh. Jadi kayak mau aku bikin kelas 1 minggu full buat ngajarin cara bikin konten, kalau merekanya masih malu. Susah. Gitu Bener loh. sih. Kalau merekanya masih belum bisa bodo amat, susah gitu loh. Dulu aku awal-awal aku ingat disuruh endorse minuman boba. Itu rame banget. Aku disuruh bikin konten di depan mereka yang ngantri semua itu. Wah aku bayangin. sampai sekarang sih kalau bikin hal kayak gitu aku masih malu. Nah dulu maksudnya aku tuh tipenya tuh wah keringat dingin semua diliatin kan, Iya, jadi iya. judgement sosial gitu kan. Iya. Tapi karena aku terbiasa disuruh selalu syuting kayak di tengah crowd kayak gitu, jadinya aku kayak iya ya kan di sini kan aku kerja cari uang untuk buat nyenengin brandnya gitu loh. Bodo amat lah mereka mau mikir apa, habis itu mereka juga paling lupa kan sama aku kan kayak gitu. Nah Benar. itunya tuh yang mereka tuh masih belum orang-orang ini yang mau jadi influencer atau jadi content creator tuh masih belum bisa kayak dapat dorongan tuh kayak gue gak peduli gitu. Iya, bener Mereka sih. tuh masih malu-malu, masih jaim kali ya, kayak aduh ini kontenin gue terlalu cringe deh, udah story-story panjang-panjang gitu, aduh cancel deh gitu, kayak terlalu cringe gitu gak jadi. Nah udah jadi mereka stuck di stage itu aja Iya, gitu. bahkan sekarang kayaknya aku lihat tuh yang apa adanya tuh malah lebih cepet ya. Maksudnya mereka nggak ada malu. Kan Iya. kita lihat sendiri ya konten-konten sekarang tuh justru semakin aneh. Semakin gak malu malah semakin naik Iya, gitu kan. kayak Bukannya malah gitu. semakin redup, betul sih. Yang penting berarti kuncinya kita nggak boleh Harus malu. percaya diri, Iya, harus percaya gitu. diri sih. Ya, Di betul. start doing aja lah ya. Iya. Start doing. Soalnya kayak sebenarnya tuh kalau kita takut sama orang-orang mikir kita aneh atau cringe, sebenarnya tuh mereka juga nggak mikirin sebenarnya. Iya mereka ya. juga gak mikirin Iya, nggak anyway, mikirin konten itu ya. kamu 60 detik kan, satu kali kita update Instagram story kan cuma bisa 60 detik Iya. tuh. Ya udah 60 detik mereka kan habis itu ngeliat lagi yang lain, Iya. lupa. Karena kita yang terlalu think too much. Overthinking ya, iya benar-benar. Tapi ada gak sih kayak suka dukanya gitu? Pasti ada sih, karena semua kerjaan pasti ada suka dukanya. Soalnya kan pasti mungkin yang dilihat teman-teman juga mungkin oh bahagianya doang nih, Iya, seru-serunya benar, doang kalau di benar. feeds kan. Cuman Iya. pasti ada sama kayak karir pet yang lain pasti ada Yes. up and downs-nya juga gitu kan. Nah kira-kira apa nih suka dan dukanya mungkin? Apa ya, mungkin untuk kayak content creator yang masih baru merangkak itu pasti akan sangat banyak dipandang sepele. Menurut aku itu yang aku rasain sih dulu sih sama brand. Misalnya brand ngomong ke content creator A baik banget gitu, pas ngomong sama akunya kayak ya udah gitu loh, kayak
mukanya agak jutek apa gimana. Nah itu dulu tuh aku ngerasain. Oh iya? Gitu, iya. Di chat tuh beda gitu. Terus dulu dia ngechat aku kayak gini, sekarang dia ngechat aku kayak gini gitu tuh berasa juga. Oh berasa karena dulu mungkin masih pemula gitu ya, Iya, mereka nganggapnya ya. nah itu mungkin awal-awal stage yang harus kita kayak udah tutup kuping aja kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang sih kadang-kadang kesusahannya di aku karena kerjaan aku semua tuh lewat handphone. Betul. Sedangkan momen itu gak bisa terulang 2 kali. Jadi aku tuh masih sangat sulit untuk kayak be present sama harus update gitu loh kayak gitu. Jadi aku harus memilih karena kalau aku udah kerja itu benar-benar udah di handphone, di iPad kayak gitu ngedit apa segala macam, balas-balasin komen itu kan semuanya dari handphone. Nah mungkin jadinya keluarga aku kayak aduh Cisel ini main handphone terus kayak gitu. Nah mungkin itu sih kalau buat aku ya. Aku tidak ada kesusahan sama sekali ngedit, tidak ada kesusahan sama sekali bikin konten. Udah bukan di situ lagi masalahnya. Tapi untuk membagi waktunya yang susah. Bener gitu. sih, berarti Ciselin kalau ngedit-ngedit gitu sendiri ya? Sendiri. Keren banget. Aku aja kadang masih kayak, tapi cepet tuh ngedit ya? Tergantung, kalau susah banget bisa jadi 40 menitan. Kalau susah banget ya. Kalau susah banget itu bukan yang kayak transisi font kadang-kadang beda-beda font, terus kayak pengambilan angle-nya harus aku sesuaiin gitu-gitu tuh aja udah makan takes time. Makan waktu ya. Gitu. Aku lihat juga memang konten-kontennya Ciselin ini tertatanya tuh rapi gitu, mulai dari editannya, semuanya tuh Voice bagus. over-nya Iya, gitu-gitu. itu dia bagus-bagus ya. Hooknya gitu ya 3 detik pertama mungkin yang biar langsung Biasanya tuh hook tuh mempengaruhi juga gak sih? Mempengaruhi dong, itu kan yang kita bikin kayak kita mau nonton, lanjut nonton atau enggak. Karena dari detik-detik hooknya, pertama itu ya. kalau misal hooknya aja udah gak relate, mereka udah skip pasti. Makanya sekarang udah gak perlu lagi tuh yang kayak misalnya kita lagi mau endorsein misalnya casing gitu. Hai nama aku Selin Claudia, hari ini aku mau, nah udah gak perlu lagi kelamaan gitu. Langsung jam to the product Iya. aja lah ya. Kayak emang endorse-nya gitu Iya, ya. Lebih kayak baik gitu. kayak natural, kayak emang kita pakai gitu ya. Betul, kayak gitu. Oke, berarti kan kalau kayak gitu kan, kita masuk ke topik endorse gitu-gitu kan. Nah, ini aku mau tanya, kalau misalnya untuk red card, kalau untuk pemula, kadang kan orang nih yang baru terjun, oke mereka terjun, tapi mereka kadang tuh suka bingung untuk nentuin red card gitu Iya. kan. Itu menurut Ciselin enaknya kita mungkin kisarannya atau yang kita perlu perhatikan tuh apanya gitu. dalam menentukan gitu ya. Dalam menentukan red cardnya. Nah, kalau itu sebenarnya jawabannya agak rancu ya. Tapi kalau misalnya ada teman aku nanya ke aku, kayak kemarin ada teman baik aku juga dia lagi mau mulai ngonten beauty, dia nanya ada brand yang ngechat gitu. Terus dia nanya, "Sal, ini enaknya dikasih rate berapa?" Kalau buat aku pribadi, cuman kita sendiri yang bisa memvalue diri kita. Oke. Nah, cara kita memvalue diri kita tuh dari mana? Kita bandingkan konten yang kita bikin sama konten orang lain gitu loh. Ternyata aku bikinnya masih agak kurang ya dibandingkan dia gitu. Terus lebih baik lagi kalau misalnya kita tuh punya temen yang sesama content creator atau social media agency. Kita bisa tanya pendapatnya, kira-kira konten aku kayak gini, kamu bisa ada bayangan gak kalau konten kayak gini dibayarnya per video berapa? Kayak gitu. Nah kan banyak juga ada orang yang kayak ini loh cara ngehitung rate engagement bagi berapa kali berapa kayak gitu-gitu kan. Ada Itu tuh rumusnya katanya ya? ada aplikasinya gitu ya? Iya, Yang buat tapi nentuin. kalau menurut aku kasihan kalau misalnya orang-orang yang memang followersnya itu masih belum sebanyak itu atau misalnya kayak engagementnya belum setinggi itu, tapi dia bikinnya tuh niat banget, jadinya tuh kayak terlalu rendah ininya bayarannya kayak Benar gitu sih, loh. benar sih. Karena Jadi dia ngerasanya dia masih pemula ya. iya, jadi maksudnya kayak makanya kesusahan kita pada saat membuat konten seribet apa itu kita yang bisa Ukur ya. iya kita bisa tahu. ukur gitu loh. sih, betul. Ada orang yang followersnya 10.000 tapi bayarannya mungkin 6 juta. Ada orang yang followersnya 100.000 bayarannya 300.000. Itu ada loh. Oh kayak iya? gitu. Ada. Maksudnya karena ya orangnya 10.000 ini nempel semua followers audiensnya sama dia dan dia juga nampilinnya itu sangat classy, sangat dia sortir. Nah, sedangkan yang 100.000 ini mungkin bisa Ala jadi beli kadarnya aja followers. gitu. Iya, bisa jadi beli followers atau ya kan banyak ya. Beli Banyak. engagement, beli followers tuh gampang banget sekarang gitu loh yang gak organik. Tapi bakal kelihatan gak sih kayak kalau misalnya orang beli followers sama nggak beli followers tuh bakal kelihatan gak ya? Jujur tuh aku kadang masih nggak bisa Iya. bedain Bedain gitu ya. loh. Iya. Perbandingan like sama Kalau followers buat gitu ya. aku pribadi kadang-kadang aku lihat kayak syutingnya agak pecah, kontennya itu agak blur dan caranya dia bawain storytellingnya tidak menarik. Tapi yang nonton bisa sampai kayak misalnya kayak bisa sampai 30.000 gitu. Nah menurut aku tuh udah kayak
Ya kalau sekali mungkin ini Oke, ya, cuman oke kalau di ya. semua Tapi kalau di kontennya, semua dan rata-rata viewersnya segitu, aku udah kayak gitu. Ya udah. Tapi ya well itu kan Ya, pilihannya ya masing-masing pilihannya ya. mereka ya kayak gitu. Bener sih. Bener-bener. Nah, terus kalau oke nih udah mulai gitu ya, udah mulai mau bikin personal branding mereka gitu teman-teman. Terus ada nggak tips and trick atau bumbu-bumbu Ciselin yang biar sustain, biar nggak cuman kayak viral sesaat doang. Kan Yes. banyak tuh yang kayak viral naik bentar, cuman habis itu udah namanya hilang atau kita udah nggak pernah lihat lagi nih orang. Jadi buat bikin personal branding yang sustain buat jangka panjang gitu. Iya, Ci. mereka tuh biar mereka tuh bisa konsisten gitu Hmm, kalau konsisten. ngerjakan. Kadang kan orang-orang ini kalau udah males, apalagi anak Gen Z zaman sekarang kan, mereka kan kalau udah ngonten males, tapi mereka pengen gitu kan. Itu gimana tuh caranya? Biar mereka konsisten. Aku tuh kerjanya berdasarkan plan, bukan berdasarkan mood. Oke. Benar. Moodku kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Tapi aku harus tetap konsisten buat ngerjain. Ngerjain, Bener oke. lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya udah nggak mood gimana tuh? Ya udah kalau dia kerjanya itu dipimpinnya sama moodnya dia, moodnya lagi jelek, dia nggak bakal bikin. Moodnya dia lagi anjlok, dia nggak bakal lanjut. Moodnya dia lagi kayak ngerasa, aduh kayaknya dari 10 konten yang gue bikin 10-10-nya masih jelek semua, nggak ada yang naik, udah dia stop. Tapi kalau misalnya orang memang udah dedicate di sana, plannya udah ada selama 3 bulan, oke gue mau strike nih 90 hari, pokoknya upload terus, gak peduli mau yang nonton 100, gak peduli mau nonton 10.000, pokoknya gue upload terus, nah udah. Biasanya itu yang ngebikin grow. Konsistensi ya. Iya. Oke, aku penasaran sih kan tadi Ciselin bilang plan gitu-gitu kan. Nah, Ciselin pernah gak sih kayak maksudnya ada di satu fase yang kayak langsung bikin videonya tuh harus banyak atau emang Per hari dibagi satu-satu per hari gitu. satu-satu? Nah itu peran bagus nih. Nah itu tuh balik lagi ke yang tadi aku bilang, mood sama ini kan disiplin kan. Aku nggak setiap hari mood aku tuh bagus. Nggak setiap hari, apalagi perempuan ya ada cycle menstruasi dan Yes, lain-lain ya. Kalau betul. lagi kesel, kalau lagi apa biasanya itu Jadi mempengaruhi males. iya jadi males dan segala macam kan. Jadi biasanya kalau aku udah decide untuk hari Rabu gitu, misalnya hari Rabu aku kelarin semua konten. Nah aku tuh udah susun tuh konten-konten yang mau aku bikin kayak gitu. Jadi aku udah langsung gabungin jadi satu. Dalam satu hari? Dalam 1 hari, 1-2 hari tergantung kepadatannya kayak gimana ya. Biasa aku 1 hari bikinnya 4 Banyak gitu. juga ya bikin Iya. 4 ya. Kadang 4. aku aja Tapi itu belum diedit ya. Jadi nanti oke. di another day baru aku spend time seharian full. Udah tuh rambutnya dikepang lah segala macam, pakai kacamata, udah tuh duduk di kafe ngedit seharian kayak gitu. Wih, Oke. aku aja kadang bikin video 1 hari sekali aja kadang mood-moodan ya. Ini keren banget gitu maksudnya Iya. Ciselin bisa 4 video dalam sehari tuh jarang gitu loh. Karena aku tahu besok, misalnya hari ini aku lagi prime banget nih. Terus besok tiba-tiba aku lagi kayak, aduh kayak gue capek deh. Jadi sekalian gitu ya, Jadi mumpung sekalian, lagi, iya bener. udah lagi make up, udah lagi on, rambutnya lagi ini, ya mungkin dia nggak relate Iya kan. sih, kalau cowok kan We're women sesimpel kayak gitu ya. rambutnya ya Allah gitu. Ya, Kalau kayak cowok kan gitu lah. satset-satset mereka mau bikin tiap hari Bener. juga kayaknya Iya. moodnya ya udahlah gua Iya. gercep ini. Kalau cewek harus cari mood bener. Atau biasanya kayak di dalam minggu itu ada beberapa event gitu. Dari beberapa event aku harus ngobrol sama ininya, sama brandnya segala macam. Jadi kan kayak gak keburu lagi mau syuting-syuting gitu-gitu. Udah fokusnya di kerjaan itu. Jadi untuk kerjaan di rumah aku langsung selesain pokoknya di rumah gitu. Oke. Kan Giselle ini konten kreator juga, tapi pasti kuliah juga dong. Nah itu ngatur waktunya gimana? Susah nggak? Apalagi sekali bikin video banyak, Oke, terus oke. ngedit bisa seharian. Itu ngaturnya gimana kuliah? Kebetulan aku udah lulus kuliah. I'm 27. Gak kelihatan ya mukanya tuh kayak masih anak kuliahan banget. I'm 27, udah selesai. Jadi waktu itu pas masa-masa aku ngonten itu pas skripsi. Oh skripsi, oke. Iya, Pas lagi pas sulit ya. skripsi. Iya, lagi stres-stresnya tuh. Ya, cuman waktu itu belum sebanyak sekarang. Jadi nggak ada problem di sana. Dan dosen pembimbingku waktu itu juga support. Wah, gitu. enak ya. Iya, itu puji Tuhan banget sih semua. Terus kalau misalnya solusi nih buat teman-teman yang mungkin mereka ya berpadatan dengan jadwal sekolah atau kuliah, mereka dihadapkan kayak harus memilih konten kreator atau kuliah karena dua-duanya kan penting ya sebenarnya ya. Cuman kayak kalau menurut Ciselin tuh enaknya ngatur jadwalnya gimana kalau mereka ngalamin itu? Menurut aku the best time buat ngatur jadwal itu pas malam.
gitu. Karena biasanya ada orang yang kayak paginya deh baru gue susun deh gitu. Tapi kalau buat aku mendingan aku dari malam aku kelarin. Jadi pas pagi tuh nggak bingung. Aku pernah coba 2 metode. Pas pagi aku udah jabarin tak hari ini mau ngapain sama malamnya. Untuk besoknya aku mau ngapain. Nah better kalau misalnya untuk anak kuliahan tenaganya itu terbatas kan. Tenaganya terbatas ya datang ke kampus segala macam, belum lagi ada tugas kuliah. Jadi kamu harus susun prioritas. Menurut kamu bikin konten tuh prioritas atau enggak? Kalau menurut kamu tuh prioritas, kamu harus bisa sempilin. Jadi itu lagi kerja berdasarkan plan, bukan berdasarkan mood. Jadi kalau misal kamu memang sudah decide dari jam 5 sampai jam 7 malam kamu ngonten, ya udah mau ngantuk mau apa kamu harus tetap selesaiin itu. Benar. Gitu. Itu bentuk disiplin sama diri sendiri Betul, juga ya. itu bentuk disiplin. Karena kalau nggak kayak gitu nggak bisa sih. Pasti kesandung di kesalahan yang sama terus. Benar sih. Kalau support dari orang-orang terdekat juga itu perlu gak sih? Kalau untuk kreator kan karena kreator kan itu lebih ke diri sendiri. Betul. Nah itu tuh menurut Ciselin kita tetap harus butuh support dari keluarga misalnya. Atau teman-teman gak? Atau kita gak peduli deh mereka mau ngomong apa. Nah ada 2 macam orang. Ada yang tipe mereka tuh perlu disupport. Ada mereka tuh yang tanpa support dari keluarganya. Mungkin karena itu banyak faktor ya, keluarganya nggak support tuh mungkin karena keluarganya jauh atau nggak relate atau kayak nggak diizinkan. Itu ada juga case-case yang kayak gitu. Nah aku kebetulan tipe yang harus dapat support dari ring 1. Gitu, kayak aku nggak peduli orang di luar mau ngomong apa, mau kayak aduh Selin kurang nih kerjanya ini, nggak peduli, yang penting ring 1 aku itu support gitu lah. Nah itu yang jadi kekuatan buat aku kayak oh iya ya, buat aku percaya diri, buat aku do more, buat aku berpikir kreatif. Nah itu karena ada dorongan dari mereka, adik aku, mama, dedi, pokoknya semua keluarga aku tuh kayak, wah Selin bagus nih kontennya ini, nanti aku bantu share ya apa segala macam ya kayak gitu-gitu. Iya itu bikin kita jadi makin semangat kan, semangat, apalagi iya, keluarga ya. Pasangan segala macam, nah itu penting banget karena kalau buat aku, kalau nggak ada support dari mereka, kayaknya aku jadinya tuh apa ya, jadinya tuh nanti tuh haus pujian, haus validasi gitu. Karena dari merekanya sudah cukup, jadinya ya udah gitu. I don't Validasi care. orang lain gak peduli. Iya, gitu ya. kamu Penting kalian keluarga, mikir betul apa, sih, betul, kayak betul, gitu. Kalau pernah gak sih ngerasa underachieve gitu, kayak impostor syndrome kalau kata orang-orang di sepanjang Ciselin ngebangun personal brandingnya Ciselin? Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya kayak kayaknya Ciselin tuh nggak layak nih dapat ini gitu. Soalnya aku sempat baca beberapa artikel gitu ya yang terkait orang-orang yang coba bikin personal branding mereka sebagai konten atau beauty creator, mereka tuh sering kali kena yang namanya itu impostor syndrome itu. Jadi mereka sering kali ngerasa underachieve sama apa yang mereka udah capai gitu. Kalau Ciselin sendiri pernah nggak apa enggak? Aku malah nggak tahu ada kalimat. Oh iya? Iya maksudnya ada sebutan itu. Cuman kalau misalnya kamu tanya ke aku pernah ngalamin atau enggak, pernah deh. Soalnya dulu tuh aku orangnya sangat tidak percaya diri. Jadi apapun yang aku dapatkan itu kayak aku selalu ngerasanya kayak ih kok gue ya gitu. Ih kok gue, padahal kan masih banyak yang lain yang lebih bagus gitu. Tapi itu ternyata ngebikin aku tuh stuck. Jadi batu sandungan ya? Iya, nge-stucknya tuh di mana jadinya tuh kayak apapun yang aku kreasikan tidak akan pernah cukup. Gitu, tidak akan pernah bagus di mataku dan itu yang berpikir aku untuk kayak tidak bisa percaya dirinya tuh turun. Ketemu konten-konten kreator yang lain malah jadi kayak bukannya percaya diri, malah jadi kayak aduh gue kecil nih gitu, kayak gitu. Itu dulu, itu ada masa-masa aku kayak gitu. Oh masa yang kayak maksudnya ketemu konten kreator lain yang lebih terkenal ya gitu ya. Oh, okay. Ngerasa aku kecil kayak aduh, apalagi ada beberapa konten kreator yang misalnya udah yang gede segala macam. Mungkin pada saat itu dia lagi capek, jadinya kebetulan aku lagi ajak ngomong, dianya tuh kayak oh ya halo gitu. Kan kita langsung berpikirnya kayak aduh tuh gue kecil ya semuanya tuh. Ya kayak gitu. Tapi ada satu masa yang aku kayak enggak gitu loh. Mereka sebelum besar, mereka juga kecil. Betul. Gitu. Betul. Sebelum orang itu jadi artis, mereka juga bukan siapa-siapa gitu loh. Dan kita lagi berjuang untuk itu. Kalau misal aku berpikir kalau aku nggak layak nih kayaknya nih. Kurang bagus nih, kurang, udah. Itu tuh kayak aku ngebikin tembok
di depan. Iya, malah kita jadi nggak bisa Bakal di maju situ-situ dan aja ya. iya, kita jadi jadinya- nggak bisa nambah teman juga nggak sih kalau misalnya kayak gitu? Dan auranya itu kelihatan. Percaya diri itu kelihatan. Betul, Kalau dia percaya diri, dia masuk ke ruangan, mau dia nggak terkenal mau apa, tapi orang tuh kayak ngerasa kayak, ini cewek keren deh gitu. Mau Beda deh auranya ngajak gitu ya. ngobrol Betul, gitu, betul, segala betul. macam, relate deh gitu-gitu. Oke, kalau buat Ciselin nih, apa sih arti dampak di fase hidupnya Ciselin sekarang? Influence. Iya. Influence itu sangat penting karena kalau misalnya influence itu ada dua ya, ada bad influence sama good influence. Nah sekarang itu banyak konten-konten kreator, nggak cuma ngomongin konten kreator sih, artis dan segala macam terkenal banget tapi lifestyle yang mereka sajikan untuk anak-anak sekarang itu benar-benar, menyedihkan Nggak lah baik. gitu loh. Jadi ketika aku decide untuk kerja di bidang content creator ini, aku tuh selalu mikir, aku mau generasi-generasi yang nonton itu tuh mereka tuh dapat apa sih dari aku gitu loh. Influence-nya tuh apa, dampaknya tuh apa. Karena yang nontonin aku itu kebanyakan mungkin anak-anak seumur atau anak-anak di bawah yang mereka tuh lagi cari role model Iya betul. gitu loh. Mereka tuh lagi ngelihat aku mau jadi kayak siapa ya, mau jadi kayak Ciselin, mau jadi kayak siapa, Kezia, mau jadi kayak siapa. Iya, Nah, betul sih. Kalau si content creator ini influence yang dia bagikan itu negatif, udah habis lah sudah gitu. Iya, benar. Dan kalau dia terkenal banget, ya udah selesai. Nah, tugasnya kita kalau misalnya content creator yang ngerti ngerti value, ngerti pentingnya audiens yang nontonin mereka, pasti mereka benar-benar sangat menjaga apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan, kayak gitu sih. Tapi ya itu anyways nggak semua content creator mikir itu anyway sih. Bener sih, karena kan kita sekarang apa-apa semuanya sosmed. Semuanya kadang kita apa-apa carinya juga di sosmed kan kayak ini. Jadi kalau kita gak bisa kasih influence yang bagus, nanti orang itu nirunya juga jadi gak bagus. Kayak gitu, karena kita akan menjadi apa yang kita nonton. Jadi be careful. Betul. Sama apapun yang kalian jadikan role model ataupun yang kalian konsumsi medianya. Oke, sekarang waktunya kita main games. Yeay. Sekarang kita mau main games itu namanya Mirror Me. Nih di sini udah ada kertas nih buat Ciselin. Nih spidolnya boleh pilih mau warna apa. Nih Kia. Kita ikut main juga kali ini biar Oke. seru. Ini Mirror Me ini jadi kita masing-masing kita ini berarti kurang lebih kayak tebak-tebakan satu sama lain gimana gitu ya. Jadi misalnya Ciselin boleh nulis menurut Ciselin aku kayak gimana 3 poin. Menurut Ciselin Kia kayak gimana orangnya 3 poin. Nanti kita Oke. bahas. Kia juga Oke. gitu. Aku berarti nulis Rahel sama Ciselin. Iya, Iya. nanti Rahel tulis Kia sama Ciselin. Nah, kita boleh nih. Berapa 3 tadi? poin 3 poin. masing-masing ya. Bingung sih jujur ya kalau ditanya kayak gini. Tapi ini poinnya harus di luar baik, cantik, ganteng ya sih. Oke. Karena kalau Terlalu itu umum ya? itu terlalu umum. Jadi kita harus yang beda dari yang lain gitu ya. Apa ya? Ini baru kenal sama Ciselin disuruh bikin menebak Ciselin kayak gimana. Walaupun sebenarnya udah kelihatan sih dia tuh kayak gimana. Ya. Oke, aku udah ya. Oke. Cepet banget. Cepet. Gak tahu sih ini berdasarkan apa yang aku lihat First dan impression. aku pikirkan aja. Oke. Iya. Gak tahu sih betul apa enggak. Tulisnya aku kecil-kecil banget sih sebenarnya, cuman ya udahlah ya. Kita bacakan aja. Ya udah Kia. Aku dulu satu lagi. Oke. Kita sambil bahas aja kali ya. Ya. Ciselin udah? Udah. Oke, kalau menurut Ciselin Kia dulu deh. Karena dia cowok Aku, sendiri. oke. Gimana menurut Ciselin? Di reveal kali. Iya, boleh coba Oke. sambil di-review. 3, 2, 1. Tada. Fun, percaya diri, smiley. Tapi sama sih nih kalau aku mau kasih tahu yang aku juga sama. Kayak fun tuh masuknya masih kayak heboh. Tapi dia tuh ada Heboh. pemalunya juga menurut Aduh, aku. bener. Dia heboh, tapi pemalu, tapi nggak enakan. Ah. Combo mix gitu menurut aku. Campur aduk ya. Tapi bener nggak tuh? Bener. Bener, yang Ciselin juga bener nggak tuh? Fun, percaya diri, smiley. Iya sih. Aku abis di mention smiley juga baru kayaknya emang sering Iya senyum sih, ya. dia sering senyum ya. Kalau aku apa tuh? Aku penasaran. Rachel, smart, serious, and brave. Wow, sangat wow ya. Kalau aku nih ke Ciselin kalem, Oh iya. pintar, of course.
tapi pemilih juga. Pemilih. Iya gak sih, bener gak? Nah. Aku kayaknya Ciselin pemilih. Pemilih apa tuh? Karena gak tahu sih, yang aku lihat kayak maksudnya dalam hal apa, misalnya kayak waktu kemarin aku denger Ciselin makan tuh milih harus ini. Jadi dan mungkin bisa aja dalam hal lain juga Ciselin pemilih gak sih? Orangnya pemilih gak? Betul, apalagi soal pasangan ya. Itu kayaknya memang harus deh guys, kalau soal pasangan emang kita harus agak pemilih, apalagi cewek-cewek. Iya. Ya udah belum Kia? Waduh, belum lagi. Ya udah nggak apa-apa, lanjutin. Kita tunggu aja. Satu lagi, bentar Pressure ya. dia, pressure. Oh, iya, dia Kayak pressure. bingung tiba-tiba ya, bentar Gak apa-apa, ya. karena kan kita baru kenal sama Ciselin. Ini pun aku kayak, oke nih, Ciselin cantik udah pasti cantik. Baik udah pasti baik. Elegan udah pasti elegan. Jadi selain itu tuh bingung apa gitu kan. Ya kalem. Walaupun kata Ciselin tapi ternyata suka ngelawak kalau sama teman-teman. Iya itu KJ itu harusnya yang bisa Iya. jawab tuh. Tapi nggak kelihatan gak sih aura-aura suka ngelawaknya? Heboh kali ya. Bu. Heboh ya? Jadi Lebih kalau ke heboh ngelawak ya? tuh malah jadi cringe. Enggak lah. Udah Kia? Udah, aku ya. Oke, apa tuh Kia tuh? Kalau aku, Oke. Rahel heboh pemikir sama agak random. Agak random. Kira-kira Oke, valid benar. nggak? Valid. Benar. Nah, kalau Kalau Ciselin Ciselin nih. aku di sini tulis extrovert mentok. Extrovert mentok. karena Ada talking too mentoknya. much ya. Iya kali ya. Oke. Terstruktur dan tertata Wih. sama high self esteem. Wow. Dari thank aku you. yang aku rasain ya. Iya, betul sih tapi. Bener nggak, Betul Ciselin? semua gak nih satu sama lain? Aku sih betul kalian. Kalau aku sih bener, dan bahkan ada poin-poin yang aku baru ngeh terhadap diri aku sendiri yang smiley itu tadi dari Ciselin. Tapi bener sih. Bener Dia sih, kalau ngomong aja bener. senyum. Iya, Ngomongnya gitu ya. senyum. Murah senyum sekali ya. Iya. Oke, ini kita udah selesai main gamenya dan sekarang kita harus bikin satu tunggu, aku lupa. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Sekarang kita harus bikin kata-kata hari ini, dimulai dari Ciselin dulu. Waduh. Bebas buat kata-katanya teman-teman apa. di rumah. Iya. Gitu ya. Buat teman-teman di rumah kata-kata. Bentar. Let me think. Oke. Let me think juga. Kamu mulai hari ini sama kamu mulai minggu depan itu bakal sama-sama jelek. Jadi mendingan kamu mulainya hari ini aja. Biar nanti berprogres. Keren banget. Itu kata-katanya deep banget gitu loh. Sama-sama jelek. Tapi bener. Ya. Aduh, yang aku pikirin mirip-mirip nih sama Ciselin. Gak apa ya. Apa coba? Waktu terbaik buat memulai itu mungkin kita pikir minggu lalu atau bulan lalu atau bahkan tahun lalu. Tapi waktu terbaik kedua untuk memulai itu hari ini. Jadi mulai aja dulu teman-teman, jalanin dulu. Betul. Kalau dari aku apa ya? Aku beda sendiri deh. Tapi aku bukan kata-kata hari ini, kata per kata sih. Lebih kayak 3 kata gitu. Percaya diri. Kayak yang tadi dibilang sama Ciselin soal personal branding. Kita harus percaya diri. Abis itu harus jadi good influence pastinya. Terus apalagi ya, satu lagi, 2 aja deh. Itu udah, kalau 2 itu kita udah bisa jalaninnya sih menurut aku. Sama itu, jangan suka menunda-nunda kalau melakukan hal apapun. Procrastinating, Iya, ya. betul, Benar. harus terplan. Jadi tadi kita udah sharing-sharing nih sama Ciselin, sama Kia juga tentang personal branding. Kita nggak boleh malu-malu, harus menyusun plan. Harus apa lagi, Ci? Percaya Berani diri, ya. nyusun plan, terus kayak nggak usah terlalu overthink. Karena Yes. mereka semua juga mulainya dari startnya dari nol. Iya. Harus Nggak langsung kayak gitu. harus tutup-tutup telinga dikit. Iya, tuh Komen telinga orang. banyak-banyak sih. Banyak-banyak ya. Iya, karena kadang omongan orang ini Tidak membangun. Aku punya pertanyaan terakhir. Ciselin punya haters gak tapi? Tahu gak sampai sekarang kira-kira ada haters apa enggak? Nggak pernah ya. Aku nggak pernah ngerasain kayak gitu sih. Karena semua yang ini sih support aja ya. Oke. Gitu. Bagus. Tapi emang gak ada juga sih yang mau di hate dari Ciselin ini. Kalau nggak seneng mungkin ada ya gitu. Kalau Tapi nggak seneng nggak mungkin seneng, banyak. Iya, karena kadang kan orang gak seneng dengan kayak Jealous, iya, segala gitu-gitu macam, kan. gitu. Ya pokoknya kita udah selesai nih hari ini sharing-sharingnya. Tapi semoga itu bisa memberikan influence yang baik buat teman-teman semuanya. Hey. So, see you another podcast. God bless you.